warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya untuk di kelas 11. Sudah kelas 11, naik kelas semua ya. Kemarin kita sudah belajar sedikit tentang bab 1, yaitu tentang administrasi Indonesia. Kemudian sudah menjelaskan dong, administrasi itu punya beberapa letak, yaitu letak geografis dengan letak astronomis. Sudah dijelaskan juga secara geografi dan astronomis, pastikan sudah paham. Karena sudah ada beberapa yang menjawab, tapi yang belum menjawab, tolong dipelajari lagi. Masih sama, di kelas 10 kalian ketemu sama saya di geografi dengan sosiologi, di kelas 11 juga sama, bertemu lagi dengan geografi dan sosiologi. Oke, langsung masuk ke bab 2, karena materi bab 2 sangat banyak, jadi kita langsung masuk ke bab 2. Bab 2 itu tentang dinamika biosfer atau biosfer ya. Karena dari geosfer sendiri kalian sudah banyak beberapa mempelajari dinamika litosfer, dinamika hidrosfer, dan sekarang kita masuk ke dinamika biosfer. Apa itu biosfer? Yuk kita lihat apa aja sih yang dimaksud dengan biosfer itu. Cikidot. Baik, kita lanjutkan untuk geografinya atau untuk biosfernya. Biosfer sendiri itu kalau diartikan bios itu artinya makhluk hidup atau hewan atau tumbuhan, dan fer artinya lapisan, berarti lapisan makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna ya, atau biosfer atau hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, materi yang akan dibahas untuk pertemuan biosfer atau flora dan fauna ini dua, yaitu persebaran flora dan fauna di muka bumi dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Lanjut. Yang pertama ada persebaran flora dan fauna di muka bumi. Itu dibagi lagi menjadi 4. Ya, yaitu faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, kemudian persebaran flora dan fauna di muka bumi berdasarkan ekosistem, kemudian persebaran flora berdasarkan region iklim dan topografi, serta persebaran fauna berdasarkan ekosistem. Oke, langsung saja. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ya, itu ada 4 juga. Yang pertama ada iklim, kemudian edafik, kemudian fisiografi, dan biotik. Kalau iklim pasti berpengaruh dengan suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Kemudian kalau edafik itu adalah pengaruh dari kondisi tanah yang mempengaruhi tanaman atau kesuburannya. Terus fisiografi itu faktor yang berkaitan dengan persebaran makhluk hidup yang mempengaruhi ketinggian tempat dan bentuk wilayah yang mereka tempatin. Kemudian biotik adalah yang mempengaruhi persebarannya secara langsung, yakni hewan dan manusia. Baik, selanjutnya ada persebaran flora di muka bumi berdasarkan ekosistem. Sama, dia dibagi 4 juga, ada berdasarkan ekosistem tropik, kemudian ekosistem daerah sedang, kemudian ekosistem taiga, dan ekosistem tundra. Kalau ekosistem tropik itu dibagi lagi 3 menjadi hutan hujan tropis, kemudian hutan musim, kemudian sabana tropik. Dan ekosistem daerah sedang dibagi 3 juga, padang rumput atau stepa, gurun, dan hutan gugur. Kalau taiga dan tundra itu masing-masing, karena masing-masing ekosistem ini dia berada di daerah iklim masing-masing, yaitu iklim tropis, kemudian iklim subtropis, iklim polar.
Kita lanjut lagi. Yang pertama dari persebaran ekosistem tropik itu ada hutan hujan tropis, kemudian tadi ada hutan musim dan sabana tropis. Nah, kalau hutan hujan tropis itu dia berada di daerah tropis dengan ciri hujan sepanjang tahun. Jadi kelembapan udaranya yang tinggi, vegetasinya yang lebat, pohon-pohon tinggi, disertai semak belukar. Itu kalau hutan hujan tropis. Ada di mana aja? Ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Brasil, Karibia. Ya, itu hutan hujan tropis. Kemudian kalau hutan musim itu cirinya biomanya berupa hutan yang biasa ditemukan di wilayah tropis atau subtropis atau mungkin iklim muson ya, karena dia hanya punya 2 musim, kemarau dan hujan. Karena hanya mempunyai 2 musim, kemarau dan hujan, jadi tumbuhannya sejenis. Kalau tinggi semua, kalau pendek semua, karena dia punya 2 musim, kemarau dan hujan. Kalau tadi hutan hujan, ya hujan sepanjang tahun. Kemudian sabana tropik. Sabana, padang rumput yang diselingi oleh pepohonan. Berarti sekitaran 5-15 cm tingginya. Dan di samping kanan kirinya, di samping-samping padang rumput itu pasti ada pepohonan-pepohonan. Ada di mana aja? Di Australia, Brazil, Venezuela, salah satunya adalah Indonesia. Selanjutnya setelah ekosistem tropik ada ekosistem daerah sedang. Bisa dilihat di situ ada gambar petanya 3 karena kita membahas tentang si padang rumput atau stepa, kemudian gurun dan hutan gugur. Nah, kalau padang rumput itu biasanya disebut stepa. Jadi dia terbentang luas dari daerah tropis sampai ke daerah subtropis yang curah hujan tidak cukup untuk berkembangan hutan. Namanya juga padang rumput ya, pasti dia musim hujannya sedikit, lebih kepada musim kemarau. Adanya di mana aja? Di daerah iklim subtropis pastinya. Ya, Afrika biasanya, itu kebanyakan di Afrika. Kemudian kalau gurun itu gambarnya tuh ada tuh gurun tuh. Jadi kayak hutan kering gitu. Kayak semak belukar atau padang rumput yang kering. Biasanya itu ada di daerah Gunung Arab, Gobi. Nah, itu daerah Amerika, kemudian Afrika. Terus selanjutnya ada hutan gugur. Hutan gugur itu curah hujannya merata sepanjang tahun. Kemudian musimnya mendahului musim dingin, disebut musim gugur. Jadi nanti ada 4 musim itu kalau musim gugur. Nah, kalau gurun itu biasanya spesies cuma sedikit, hanya 10-20 spesies kalau gurun, karena gak banyak ya yang bisa hidup lama-lama di daerah gurun. Paling model kadal gitu ya kalau itu faunanya. Kalau floranya paling kaktus kalau gurun. Selanjutnya ada ekosistem taiga. Ekosistem taiga itu didominasi oleh hutan dengan jenis pepohonan konifer atau pinus yang dapat hidup pada suhu dingin yang ekstrim. Penyebaran ekosistem taiga itu ada di Amerika Utara. Kemudian selanjutnya ada ekosistem tundra. Tundra itu berada di belahan bumi bagian utara dan kebanyakan terletak di daerah lingkungan kutub utara. Berarti hanya ditumbuhi lumut, kerak, ya, karena dingin, polar. Nah, itu hanya ada di kutub utara kalau tundra. Oke, pokoknya semuanya ada di buku di bab 2. Kalau untuk tadi ekosistem flora ini, di buku juga semuanya saya ambil dari buku. Selanjutnya yang ketiga ada persebaran flora berdasarkan region iklim dan topografi. Itu dibagi 5, ya, ada hutan dataran rendah, hutan kaki pegunungan,
hutan gunung, hutan lumut, hutan gunung tinggi. Masing-masing persebaran faunanya beda-beda ya. Kalau dataran rendah memiliki bentuk pohon yang besar dan tinggi. Kalau ketinggiannya juga 0 sampai 15 mdpl. Kemudian kalau hutan pegunungan itu ukuran pohonnya yang cenderung lebih kecil, 500 sampai 1650 mdpl. Ya. Terus kemudian ke atas lagi itu ada paku-pakuan, atasnya lagi lumut, dan atasnya lagi itu didominasi dengan hutan lumut bergerombol dengan rumput, jadi kayak padang sabana ya, kayak gitu. Jadi kalau kalian naik gunung, MDPL itu adalah meter di atas permukaan laut, jangan sampai bingung. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada persebaran fauna berdasarkan ekosistem. Persebaran fauna berdasarkan ekosistem berarti hewan ya. Kita lihat kan di muka bumi, berarti di dunia. Kalau berdasarkan ekosistem ada Paleartik, kemudian Etopian, Oriental, Australia, Neotropik, dan Nearktik. Yang pertama tadi itu ada Paleartik. Paleartik itu wilayahnya di situ sudah ada tertera ya. Ada Eropa, Uni Soviet, kemudian Afrika, dan beberapa wilayah di Asia Timur. Hewannya ada rusa, kemudian serigala, dan tupai. Kalau tambahan di buku ada bison, kemudian salmon, ikan forel ya. Kemudian yang kedua ada Nearktik. Nearktik itu wilayahnya Amerika bagian utara. Ya, Nearktik itu Amerika bagian utara dan Greenland. Kalau hewannya hampir sama Paleartik. Ya, ada kelinci, kelelawar, anjing, kucing, beruang. Kemudian ada Oriental. Oriental itu wilayahnya Asia Selatan, Asia Tenggara. Kemudian faunanya hidup biasanya diantaranya itu orangutan, kancil, antelope, ya, kerbau. Nah itu kayak juga fauna khas Cina. Itu panda. Kemudian berikutnya ada Neotropik. Neotropik meliputi wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Ada juga sih sebagian di daerah Meksiko ya. Kalau di buku faunanya ada kera, burung, kukang, kemudian armadillo, kemudian fauna khas Amazon, ikan piranha. Kemudian ada Etiopian itu wilayahnya itu Afrika ya. Afrika bagian selatan, Gunung Sahara ya, Arabia Selatan. Faunanya itu dia Garelia, tapir, antelop, udanil. Di buku tinggal di garis-garisin aja, itu banyak semua di buku kalau kalian mau buka buku. Terakhir itu ada Australia meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku ya. Floranya itu ada kanguru, kiwi, koala, platypus. Di buku ada digarisin. Oke. Nah, berikut ini adalah hewan-hewannya. Salah satu hewan-hewan flora ya. Flora daerah. Oke, sampai
Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ini bagian A aja panjang banget ya. Nanti bagian B-nya itu adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pembahasan kita banyak banget. Nah, yang bertanya silakan di Google Classroom. Untuk tugas akan saya masukkan ke Google Classroom. Kembali sama saya di sosiologi dan geografi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.